Itu saya simpulkan bahwa ada tujuan pembelajaran tadi jadi ada 7. Untuk membangun aplikasi multimedia, apakah bisa menggunakan Sandbox? Oke, silahkan satu orang. Izin untuk mengenalkan diri, nama saya Putri Putri. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu di sini di SMK Negeri 1 Katapang, Bandung. Saya, Sofi Mardia Salsabila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Pada program ini, belajar menjadi pendidik hebat untuk peserta didik hebat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta didik. Untuk program pendidikan profesi guru, hari ini kita dengan 12 RPL 2 untuk mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Materinya kita hari ini tentang objek multimedia pada pemrograman aplikasi berorientasi objek, gitu ya. Sebelumnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang silahkan memimpin doa. Pendidik menyiapkan peserta didik dan meminta salah satu perwakilan dari peserta didik untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian untuk 12 RPL 2. Pendidik melakukan presensi dengan memanggil nama peserta didik sesuai urutan untuk memastikan kehadiran peserta didik. Sakit, Argia, Awanda, Deka, Die Leonita, Dwi Cahyo, Fatima. Satu orang sakit, satu orang yang lagi izin ke UKS. Oke. Selanjutnya, ini sekarang tanggal 25 November bertepatan dengan hari. Pendidik dan peserta didik menyanyikan lagu nasional Himne Guru untuk membangkitkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan sebagai bagian dari memperingati Hari Guru Nasional. Nyanyikan lagu Himne Guru. Saya minta satu orang silakan maju ke depan. Oke, yang lainnya silakan berdiri. Terima kasih, silakan. Oke, yang lainnya silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian semua berkaitan dengan materi hari ini tentang pemrograman berorientasi objek. Untuk indikator capaian pengetahuan itu ada 4. Di sini indikator capaian
pendidik menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini tentang objek multimedia pada pemrograman aplikasi berorientasi objek pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek, di mana indikator dan tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pembelajaran peserta didik serta menentukan standar kriteria ketuntasan minimal pembelajaran. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita seperti biasa ya menumbuhkan motivasi belajar. Kadang, kamu tak mampu melihat apa yang Tuhan beri kepadamu, karena kamu terlalu sibuk melihat apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Semua orang punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup dan dahsyatnya badai ujian di dunia. Likuan terjal kerap kali mematahkan langkah kaki, namun nyatanya, hingga kini segalanya masih bisa terlewati. Kuncinya, jalani saja. Apapun itu, semua sudah ada porsinya. Dan Tuhan Maha Tahu jika kita mampu. Jalani saja. Sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk ke garis besar materi yang akan saya sampaikan, saya mau kalian melaksanakan pretest. Oke, silahkan siapkan handphonenya atau laptopnya, perangkatnya silahkan. Pada tahap ini, pendidik mempersilahkan seluruh peserta didik untuk membangkitkan wawasan dan kemampuan analisis melalui kegiatan pretest yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan langsung melalui aplikasi Quizizz. Kita masuk ke materi, garis besar materi. Nanti selanjutnya saya ingin kalian, saya minta di antara kalian semua diskusi per orang. Pendidik memberikan penguatan terkait materi pada hari ini setelah seluruh peserta didik selesai menjawab pertanyaan yang disajikan melalui kegiatan pretest. Selama pembelajaran, selanjutnya sebelum saya menyampaikan lembar kerja, silahkan ada yang mau bertanya sampai sejauh ini untuk materi objek multimedia pada pemrograman berorientasi objek. Silahkan. Pada tahap ini, pendidik memberikan contoh demonstrasi dan pertanyaan terkait objek multimedia pada pemrograman aplikasi berorientasi objek. Kemudian, peserta didik menanggapi berdasarkan analisis dan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya kayak JMF atau Java Media Framework yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman Java. Oke. Untuk selanjutnya saya minta kalian untuk duduk berkelompok. Saat ini ada 35 ya, 35 siswa. Pada tahap ini, peserta didik membentuk kelompok, kemudian melakukan analisis LKPD, penyelesaian masalah pembuatan aplikasi multimedia berorientasi objek, bersama anggota kelompoknya melalui diskusi kelompok. Sudah ya? Sudah duduk berkelompok. Oke, berikut LKPD yang harus kalian selesaikan. Pada tahap ini, peserta didik mencari informasi dan menyusun informasi dari buku dan internet terkait pembuatan aplikasi multimedia berorientasi objek, kemudian mendiskusikannya bersama anggota kelompok. Pada tahap ini, pendidik melakukan pembimbingan kelompok dan diskusi kelompok terkait penyusunan jadwal oleh peserta didik pada kegiatan pemecahan masalah pembuatan aplikasi multimedia berorientasi objek. Pada tahap ini, monitoring desain awal pembuatan aplikasi multimedia berorientasi objek dilakukan oleh pendidik dan peserta didik melakukan presentasi desain awal pembuatan aplikasi multimedia berorientasi objek.
Pada tahap ini, pendidik dan peserta didik lain memberikan tanggapan dan arahan dalam pengujian. Kemudian, peserta didik dalam kelompok mencatat temuan dan arahan yang telah disampaikan. Oke, diskusinya sudah selesai. Oke, silahkan siapa yang akan presentasi ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan proyek yang telah dikerjakan terkait aplikasi multimedia berorientasi objek bersama anggota kelompok dan kelompok lain menanggapi paparan yang disampaikan oleh kelompok presentasi. Yang pertama ada video, ada musik, dan ada image, yaitu foto-foto. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Memberi masukan dan sebagainya? Pada tahap ini, peserta didik melakukan identifikasi dan perbandingan paparan materi, kemudian memberi tanggapan kepada kelompok lain, dan menyimak penguatan serta penjelasan yang lebih luas dari pendidik. Tidak biasa atau memang kita punya karakter yang memang tidak terbiasa gitu. Oke. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk yang presentasi hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita ke kegiatan penutup. Oke, di kegiatan penutup ini saya ada post test untuk kalian dan evaluasi asesmen gitu. Jadi untuk pendidik mengarahkan peserta didik untuk melakukan post-test dengan menjawab pertanyaan langsung terkait materi objek multimedia pada pemrograman aplikasi berorientasi objek yang dilakukan secara serentak. Adapun kegiatan post-test dibagikan melalui Google Form. Ini linknya. Oke, sudah selesai. Oke, silakan disubmit. Nantinya jawaban kalian akan terkirim ke perangkat saya. Oke, selanjutnya saya minta satu orang untuk membuat simpulan dari pembelajaran. Pada tahap penyampaian simpulan pembelajaran, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membuat simpulan keseluruhan pembelajaran terkait materi objek multimedia pada pemrograman aplikasi berorientasi objek yang telah dipelajari hari ini. Kita dapat mengenal dan mengetahui tentang apa itu pengertian dari multimedia, fungsi, manfaat, komponen-komponen. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, di sini ada tamu kita, Ibu Susan, jurusan PPLG. Kita sama-sama di PPLG ataupun RTL. Penilaian praktik pembelajaran yang disampaikan oleh rekan sejawat pendidik yang diwakili oleh Ibu Susanti Kartini Dewi ST. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pertemuan berikutnya. Untuk rencana pertemuan berikutnya, di sini Peserta didik menyimak rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yang disampaikan oleh pendidik sebagai acuan peserta didik dalam mempersiapkan pembelajaran berikutnya. kita akan membahas bagaimana konsep MVC dalam PBO seperti itu untuk rencana pertemuan berikutnya. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, semua tahapan pembelajaran, fase pembelajaran sudah kita lewati bersama, sudah kita selesaikan bersama. Tepuk tangan terakhir untuk kita, orang-orang hebat di sini. Oke, terakhir sebelum mengakhiri pembelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran. Pendidik dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik, kemudian menutup pertemuan dengan salam dan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi.
Oke, terakhir terima kasih